Selamat pagi, perkenalkan, saya Retno Ambarsari dari SMK Negeri 1 Madiun. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Pendidikan Berjenjang, Pendidikan Inklusif 2024. Saya akan mencoba menjawab tugas 1,2.9. Asesmen 2, tanggapan video atau teks pendek. 1. Apa saja praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL dengan memberikan contoh spesifik 500 kata atau 5 menit. 2. Jelaskan nilai-nilai, praktik, dan keterampilan pribadi dan profesional Anda dalam mengimplementasikan UDL. Beri masukan bagaimana hal ini akan memengaruhi implementasi UDL Anda, 500 kata atau 5 menit. 1. Praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh semua siswa terlepas dari latar belakang, tantangan yang mereka hadapi, merasa diterima, dihargai, perbedaan kemampuan, gaya belajar mereka, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. UDL tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks bimbingan konseling untuk memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL A. Menyediakan berbagai cara representasi. 1. Menggunakan berbagai media, teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi. 2. Menyediakan teks alternatif untuk gambar atau video. 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menghindari jargon yang sulit dipahami. 4. Menyajikan informasi dalam berbagai format dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Contoh, saat menjelaskan pecahan. Selain menggunakan gambar lingkaran yang terbagi, guru juga bisa menggunakan benda nyata seperti kue yang dipotong-potong atau simulasi digital. A. Memberikan pilihan dalam ekspresi, menyampaikan pemahaman. 1. Memberikan berbagai pilihan tugas, presentasi lisan, poster, video, atau laporan tertulis. 2. Memungkinkan siswa menggunakan berbagai alat bantu, seperti kalkulator, kamus, atau perangkat lunak. 3. Mengizinkan siswa memilih format yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Contoh, setelah mempelajari suatu topik dapat memilih untuk membuat presentasi PowerPoint, membuat video pendek, atau menulis cerita pendek. A. Mengoptimalkan keterlibatan, membangkitkan minat. 1. Menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. 2. Menggunakan aktivitas yang menarik dan menantang. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Contoh, saat mempelajari tentang sistem tata surya, guru dapat mengajak siswa membuat model tata surya atau melakukan simulasi peluncuran roket. Fleksibilitas dalam ruang dan waktu. Pengaturan ruang. 1. Menyediakan berbagai area belajar yang berbeda-beda, seperti area kerja individu, kelompok, atau area santai. 2. Menggunakan furnitur yang dapat diatur sesuai kebutuhan. 3. Menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman dan aksesibel bagi semua siswa. Waktu belajar. 1. Memberikan fleksibilitas dalam tenggat waktu penyelesaian tugas. 2. Memungkinkan siswa untuk bekerja pada kecepatan mereka sendiri. Contoh, memberikan waktu tambahan bagi siswa yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas, atau mengizinkan siswa untuk bekerja di luar kelas jika mereka lebih fokus. Penggunaan teknologi asistif mendukung kemampuan. 1. Menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat membantu siswa dengan disabilitas. 2. Contoh, pembaca layar, perangkat lunak pengenalan suara, atau alat bantu komunikasi. Titik kolaborasi dengan orang tua. Komunikasi terbuka. 1. Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mengetahui kebutuhan dan minat siswa. 2. Memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa secara teratur. Contoh, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa dan merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Pengembangan profesional berkelanjutan, meningkatkan kompetensi. 1. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk menerapkan UDL secara efektif. 2. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang UDL. Contoh, mengikuti pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau strategi pembelajaran yang inklusif.
Dasar-dasar praktik inklusif. A. Pengakuan terhadap keberagaman. Setiap individu memiliki keunikan, baik dalam hal kemampuan, latar belakang, maupun gaya belajar. Praktik inklusif mengakui dan menghargai keberagaman ini. B. Kesetaraan. Semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan belajar. Tidak ada satupun individu yang boleh merasa terpinggirkan atau dikucilkan. C. Keadilan. Praktik inklusif memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya atau peluang. D. Penerimaan. Menciptakan lingkungan yang menerima semua individu apa adanya, tanpa menghakimi atau membandingkan. E. Partisipasi aktif. Semua individu disorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik inklusif. A. Sikap dan keyakinan guru. Guru yang memiliki sikap positif terhadap inklusivitas akan lebih mudah menciptakan lingkungan yang inklusif. B. Kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung inklusivitas akan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru dan staf. K. Ketersediaan sumber daya. Akses terhadap sumber daya yang memadai, seperti alat bantu belajar dan dukungan profesional, sangat penting untuk keberhasilan praktik inklusif. D. Kolaborasi dengan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak sangat penting. Contoh implementasi UDL dalam bimbingan konseling. Dalam konteks bimbingan konseling, prinsip-prinsip UDL dapat diterapkan dengan cara 1. Memberikan berbagai pilihan. Siswa dapat memilih metode konseling yang paling sesuai dengan mereka, misalnya konseling individu, kelompok, atau online. 2. Menggunakan bahasa yang inklusif, menghindari bahasa yang merendahkan atau menyamaratakan. 3. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, membangun hubungan saling percaya dengan siswa dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berbagi. 4. Memberikan dukungan emosional, membantu siswa mengembangkan keterampilan mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan emosional. 2. Jelaskan nilai-nilai, praktik, dan keterampilan pribadi dan profesional Anda dalam mengimplementasikan UDL. Beri masukan bagaimana hal ini akan memengaruhi implementasi UDL Anda, 500 kata atau 5 menit. Nilai-nilai yang mendukung implementasi UDL. Keadilan, setiap individu memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari perbedaan kemampuan atau latar belakang. Respect, menerima dan menghargai perbedaan individu serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Etika, menjaga kerahasiaan dan memberikan layanan yang profesional dan etis. Inovasi, terbuka terhadap ide-ide baru dan terus belajar untuk meningkatkan praktik. Kemandirian, memungkinkan siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan diri. Kolaborasi, menghargai kerjasama dan kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Fleksibilitas, menyadari bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk belajar, dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Keterampilan pribadi dan profesional yang dibutuhkan. Empati, mampu memahami perspektif siswa dan membangun hubungan yang positif. Fleksibilitas, terbuka terhadap perubahan dan siap menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Kreativitas, mampu mengembangkan aktivitas pembelajaran yang inovatif dan menarik. Keterampilan komunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Pengetahuan tentang teknologi, mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, memahami tahapan perkembangan siswa dan tantangan yang mereka hadapi. Praktik UDL dalam bimbingan konseling. UDL tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks bimbingan konseling untuk memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat diterapkan. 1. Menyediakan berbagai cara untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Media ekspresi. Selain percakapan verbal, siswa dapat menggunakan media lain seperti gambar, musik, atau tulisan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Contoh, menyediakan kotak saran, jurnal refleksi, atau media seni seperti pensil warna dan kertas untuk siswa yang lebih nyaman mengekspresikan diri secara nonverbal. 2. Memberikan pilihan dalam tujuan konseling. Tujuan individual, membantu siswa menetapkan tujuan konseling yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Contoh, jika seorang siswa merasa kesulitan dalam bersosialisasi,
Tujuan konselingnya bisa berupa meningkatkan keterampilan komunikasi atau membangun kepercayaan diri. 3. Menggunakan berbagai pendekatan konseling. Fleksibilitas, menyesuaikan pendekatan konseling dengan gaya belajar dan preferensi siswa. Contoh, beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap pendekatan kognitif behavioral, sementara yang lain mungkin. 5. Menggunakan teknologi. Aksesibilitas, menggunakan teknologi asistive untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Contoh, menggunakan aplikasi atau platform online untuk sesi konseling jarak jauh bagi siswa yang memiliki kesulitan mobilitas. 6. Melibatkan orang tua. Kolaborasi, melibatkan orang tua dalam proses konseling untuk mendukung perkembangan siswa. Contoh, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan memberikan saran. 7. Pengembangan profesional berkelanjutan. Pengetahuan terkini, terus memperbarui pengetahuan tentang isu-isu konseling terkini dan praktik terbaik. Contoh, mengikuti pelatihan tentang konseling siswa dengan kebutuhan khusus atau konseling berbasis trauma. Demikian tadi jawaban dari topik 1,2.9 asesmen 2, tanggapan video atau teks pendek. Dan berikut adalah referensi yang saya pakai dalam mengerjakan tugas ini.